Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syarani dengan NPM 191511110 dengan dosen pengampu Bapak Dedi Mujamil Dr. Andes Magister Pendidikan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai proposal kuantitatif dengan judul pengaruh model problem based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan metakognisi dan kecerdasan spiritual siswa. Nah, di sini langsung saja ke latar belakang. Nah, yang mana pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang amat penting dalam kehidupan manusia untuk mencapai kemajuan di berbagai bidang dan pada akhirnya menempatkan seseorang pada derajat yang lebih baik. Nah, untuk pembelajaran sendiri, pembelajaran matematika dapat diartikan sebagai kegiatan pendidik dengan peserta didik di dalam pembelajaran matematika. Nah, dalam pembelajaran matematika terdapat kegiatan belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran matematika. Nah, di sini juga ada kecerdasan spiritual, bahwa peserta didik juga tak kalah penting dalam mendukung keberhasilan peserta didik dalam belajar matematika. Kecerdasan spiritual yakni kecerdasan akan nilai dan makna hidup, serta yang memungkinkan manusia secara kreatif menemukan dan mengembangkan nilai-nilai dan makna baru dalam hidupnya. Nah, untuk berdasarkan permasalahan yang peneliti temukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa guru membutuhkan sebuah model pembelajaran yang tepat yang dapat mendukung peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk model pembelajaran yang mampu menjembatani jarak antara guru dan peserta didik, sehingga peserta didik tidak lagi merasa takut bertanya atau mengungkapkan apa yang mereka rasakan jika menemukan hal yang sulit untuk mereka pahami. Nah, untuk model pembelajaran yang juga dapat memungkinkan peserta didik belajar dengan gaya belajar mereka masing-masing. Tentunya ke rumusan masalah. Di sini ada rumusan masalah yang pertama, apakah ada pengaruh model PBL berbasis open-ended terhadap kemampuan metakognisi dan kecerdasan spiritual? Lalu, adakah perbedaan kemampuan metakognisi siswa yang memiliki kecerdasan spiritual menggunakan metode PBL berbasis open-ended? Nah, langsung definisi operasional. Nah, di sini untuk definisi operasional dan pengertian adalah seperti berikut. Yang pertama itu ada model PBL, lalu kemampuan metakognisi dan kecerdasan spiritual. Mungkin di sini sedikit mengulas ya. Untuk PBL sendiri yaitu model pembelajaran yang menyajikan masalah untuk dipecahkan siswa, baik secara individu maupun kelompok, dengan memahami konsep dari masalah yang ada agar dapat memahami esensi dari materi yang merangsang pemikiran kritis siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang mereka pahami. Lalu yang kedua, kemampuan metakognisi. Namanya di sini untuk kemampuan metakognisi dan kecerdasan spiritual telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Bagi teman-teman yang sudah membaca, mungkin membaca atau mendengar mungkin tak asingnya. Sedikit mengulasnya untuk kemampuan metakognisi yaitu, menurut Zakaria 2015, metakognisi adalah pengetahuan seseorang tentang sistem kognitifnya, berpikir seseorang tentang berpikirnya, dan keterampilan esensial sebagai seseorang dalam belajar untuk belajar. Untuk kecerdasan spiritual siswa, kecerdasan spiritual merupakan sumber dari kebijaksanaan dan kesadaran akan nilai dan makna hidup, serta yang memungkinkan manusia secara kreatif kemungkinan dan mengembangkan nilai-nilai dan makna baru dalam kehidupannya. Nah, untuk tujuan penelitian, yang pertama itu ada mengetahui adanya pengaruh pada model PBL berbasis open-ended terhadap kemampuan metakognisi dan kecerdasan spiritual siswa. Yang kedua, mengetahui perbedaan kemampuan metakognisi dan kecerdasan spiritual siswa. Nah, di sini juga ada manfaat penelitiannya. Di sini manfaat penelitian itu ada bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Nah, untuk bagi siswa sendiri itu diharapkan peneliti ini mampu meningkatkan minat dan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Nah, untuk bagi guru, diharapkan peneliti ini dapat memberikan sumbangsi dalam menginovasi model pembelajaran, sehingga model pembelajaran yang digunakan guru dapat lebih bervariasi. Untuk sekolah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan aspirasi bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran dan mutu pendidikan. Nah, untuk bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambahkan wawasan dan pengalaman. Nah, di sini ada kajian landasan teori. Yang pertama itu ada kajian teori, namun untuk kajian teori sendiri, di sini akan membahas lebih dalam mengenai PBL dan
berbasis open-ended. Nah, mungkin untuk kemampuan metafisik dan kecerdasan spiritual sudah dibahas di artikel minggu lalu yang saya buat. Untuk model PBL, menurut Rusman 2012, pada halaman 241, PBL memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Belajar dimulai dengan suatu permasalahan. 2. Memastikan bahwa permasalahan yang diberikan berhubungan dengan dunia tak tadi ini. Lalu yang selanjutnya, mengorganisasikan pelajaran di seputar permasalahan, bukan di sekitar disiplin ilmu. Lalu yang keempat, memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada peserta didik dalam mengalami secara langsung proses pembelajaran mereka sendiri. Yang kelima, menggunakan kelompok kecil, dan yang keenam, menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk produk atau kinerja. Dengan demikian, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang utuh dari sebuah materi yang diformulasikan dalam masalah. Nah, untuk penguasaan sikap positif dan keterampilan secara bertahap dan berkesinambungan. Nah, untuk penelitian yang relevan di sini yaitu menurut Nur Eva Zakiyah pada tahun 2011 tentang kemampuan metakognitif. Nah, untuk hasil dari penelitian ini adalah pembelajaran dengan pendekatan konstektual berbasis gaya kognitif menghasilkan peningkatan kemampuan metakognitif yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran secara langsung. Nah, untuk persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada kemampuan yang ingin dilihat perkembangannya, yaitu metakognitif. Nah, untuk penelitian ini menggunakan pembelajaran dengan pendekatan konstektual yang menggunakan model pembelajaran PBL. Nah, untuk penelitian Morse, Cardio, dan kawan-kawan pada tahun 2018 tentang kecerdasan spiritual. Nah, untuk hasil dari penelitian ini adalah bahwa strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru mampu mengoptimalkan hasil belajar peserta didik dengan kecerdasan spiritual yang berbeda-beda. Lalu untuk hipotesis dan pernyataan penelitian. Nah, di sini ada hipotesis. Nah, untuk pengertian hipotesis sendiri itu menurut Sujana 2013, pada halaman 211 mengemukakan bahwa hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan itu yang sering dituntut atau melakukan pengecekannya. Nah, untuk berdasarkan anggapan di atas bahwa hipotesis penelitian adalah secara keseluruhan berdasarkan hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya untuk hipotesis yang kedua itu pernyataan penelitian. Nah, pertanyaan pertama itu, apakah ada pengaruh model PBL berbasis open-ended terhadap kemampuan metakognitif dan kecerdasan siswa? Lalu, apakah perbedaan kemampuan metakognisi siswa yang memiliki kecerdasan spiritual menggunakan model PBL berbasis open-ended? Nah, untuk metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kualifikasi pengukuran. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimental dengan desain kelompok, yaitu the non-coequivalent control group design, di mana yaitu kelas eksperimen yang mendapat pembelajarannya menggunakan model pembelajaran problem-based learning, dan kelas lain mendapat pembelajaran dengan metakognisi pada awal dan akhir pembelajaran. Kedua kelas diberi tes. Nah, untuk variabel penelitian di sini itu menurut Sugiono ya 2017 pada halaman 60, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Nah, untuk kemudian diberi kesimpulan dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Nah, untuk variabel bebasnya adalah penggunaan model PBL berbasis open-ended terhadap variabel terikatnya, kemampuan metakognisi, dan kecerdasan spiritual. Nah, langsung saja ke slide selanjutnya, itu populasi dan sampel. Nah, untuk populasi dan sampel itu ada dua, yaitu populasi dan sampel. Untuk populasi sendiri itu keseluruhan subjek penelitian. Nah, untuk contohnya itu siswa kelas 8 SMP Negeri Karanggal, 1 Karanggal. Lalu yang kedua itu sampel. Sampel sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Nah, untuk sampel penelitian ini sebanyak 2 kelas dari populasi yang ada. Nah, pengambilan sampel dilakukan dengan uji homogenitas sesuai dengan
populasi rumus uji varians. Nah, untuk prosedur penelitian itu ada desain penelitian. Nah, di sini bisa dibaca oleh teman-teman. Nah, terdapat beberapa bentuk eksperimen yang digunakan, yaitu pre-experimental design, true experimental design, faktorial, dan quasi-experimental design. Nah, ciri utama dari true experimental adalah bahwa sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dan populasi tertentu. Nah, maka desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu post-test only control design. Nah, untuk teknik pengumpulan data di sini bisa kalian baca ya. Kegiatan pengumpulan data dilakukan pada saat melakukan kegiatan untuk menemukan masalah yang akan digunakan sebagai bahan untuk penelitian. Nah, langsung saja ya ke pembahasan sendiri. Itu ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian data digunakan pada penelitian ini berupa angket dan tes. Nah, adapun penjelasannya sebagai berikut. Nah, untuk angket digunakan untuk mengetahui penyebab kesulitan belajar pada pembelajaran matematika berdasarkan dua faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk jumlah yang diberikan sebanyak 20 soal dan memberikan tanda centang pada skor ketepatan ya atau tidak. Nah, bisa dilihat ya untuk kisi-kisi angket kesulitan belajar. Di sini ada faktor kesulitan belajar itu ada faktor internal dan eksternal. Untuk skor ketepatan ada ada ya dan tidak. Untuk jumlah soal itu yang pertama itu 10, yang kedua juga 10. Nah, untuk teknik analisis data di sini mungkin ada tahapannya, yaitu untuk scoring, menyajikan data, dan mendistribusikan dengan menarik kesimpulan. Nah, untuk yang terakhir itu ada waktu penelitian yang merupakan kapan dan namanya penelitian ini berlangsung, mulai dari perencanaan sampai penyusunan proposal penelitian. Sedangkan tempat penelitian merupakan tempat di mana sebenarnya penelitian dilakukan dan di mana peneliti menangkap keadaan dan objek-objek yang telah diteliti. Nah, mungkin untuk penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan 21 Mei dan bertempat di SMP Negeri 1 Karangmenggal. Lalu sudah, terima kasih. Nah, mungkin ya karena memang sudah di penghujung slide, untuk presentasi kali ini saya cukupkan. Mudah-mudahan teman-teman tidak cukup puas karena teman-teman banyak mencari dari sumber lain. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.